Hai guys, sobat ngoceh ya, balik lagi ke podcast Cece. Kali ini aku kedatangan satu narasumber yang sebelumnya tuh udah podcast di tempat Koko dan sempat viral. Ya, itu Mbak Prati. Halo. Aku dulu tuh pernah denger Mbak, katanya dulu Mbak itu bisa dibilang di kampung itu orang berada lah. Kalau dibilang orang berada sih enggak ya, ada gitu. Ibarat kata gini, orang belum punya motor, saya udah ada. Terus waktu itu kenapa pas usia 15 tahun tuh Mbak memutuskan untuk merantau nih? Umur 15 tahun itu pas aku lulus SMP, pengen lebih ada lagi. Soalnya rasa sakit ada. Ada pemicunya lah ya, kenapa Mbak mau berangkat? Rasa sakit itu ke bapak. Apa itu titiknya yang membuat Mbak tuh ada nyimpen rasa sakitnya itu Mbak? Sebenarnya dari keluarga ya, bapak mama saya itu cerai. Setelah kehidupan itu, hidup saya nggak enak. Bahkan saya ibarat kata dianaktirikan, makan mama yang nyari duit. Alasan dibalik Mbak berangkat tuh berarti Ya luka itu. memperbaiki ekonomi orang tuaku yang benar-benar single mom. Terus aku tiba-tiba kayak punya keinginan itu pengen pergi ke luar negeri gitu. Bahkan sekampung saya nggak ada yang pergi ke luar negeri. Sampai saya itu nggak ada biaya. Kenang-kenangan anting kasih almarhum kakek saya jual. Semua dijual berarti. Saya buat biaya cari PT itu. Kapan pertama kali Ibu ngerasa hidup tuh udah mulai berubah arah? Berubah arah itu dalam arti belok atau lurus. Belok. Pulang dari Malaysia tuh kita nggak tahu kita mau kerja apa. Waktu itu ada namanya Mami. Nah, nawarkan aku kerja jadi waitress. Di Malaysia tuh kalau kafe itu sebuah kayak kafe kopi tiam yang hanya minum, duduk santai gitu. Aku kira semacam itu. Ternyata pas aku dibawa, malamnya itu saya suruh dandan. Nah, pada saat itu badan saya nggak segemuk ini. Ya, dibilang cantik, wow juga enggak ya. Ada body lah ya. Pakai sepatu haknya yang 15 cm, bayangkan. Kalau gemuk begini mungkin sepatunya udah rontok. Saya lihat tengok perempuan pada gejejer di sofa tuh. Saya kaget. Apa nih kerja saya? Waktu di saat itu nih kepikiran yang kayaknya gue harus stop atau gue lanjutin Pernah. gitu. Saya kok seperti ini kerjanya. Padahal saya dulu kerja di luar negeri hanya seorang ART atau pegawai restoran. Tapi saya mau berhenti. Tapi sudah tahu duitnya. Jadi kita terusin. Dan sampai akhirnya ketemu jodoh pertama ya. Nah, ketemu suami itu alhamdulillah saya bisa lepas semuanya. Tapi gini nih, saat Mbak tahu suami pertama itu ternyata masih punya keluarga, apa yang langsung terlintas di kepala Mbak? Ya pengen meninggalkan, tapi di sisi lain sudah punya anak saya. Di tengah kehidupan yang berat nih, apa yang membuat Ibu tuh tetap bertahan? Kita butuh hidup, butuh mengayomi anak-anak kita. Peranku sebagai ayah, sebagai ibu, walaupun anak saya sekarang sudah dewasa, tapi tetap aku harus mengayomi. Karena dia satu orang tua sepihak sudah tidak ada, sudah tidak tanggung jawab. Jadi saya harus benar-benar bertahan hidup buat dia, bertahan hidup bekerja buat anak-anakku. Apa pengorbanan terbesar Mbak yang mungkin anak-anak tuh nggak tahu gitu loh Mbak? Susah untuk dibilang. Bahkan saya nggak mau keburukan saya atau apa gitu. Saya jangan sampai anak saya tahu. Jadi semua aku simpan sendiri. Untuk kesedihan saya tidak pernah cerita ke anak saya. Bahagianya saya aku akan ceritakan ke anak saya. Karena saya tidak mau anak saya terpuruk dari kesedihan saya. Aku pengen anak saya ngelihat mamanya itu strong. Bahkan selalu anak saya bilang, "Mama semangat, mamaku luar biasa." Itu yang sekarang bikin aku semangat. Nah, kalau misalnya nih anak Mbak nih lagi nontonin podcast kita nih, kira-kira ada kata-kata apa nggak yang mau disampaikan buat anak-anak Mbak? Buat anak-anak mama, di rumah sehat selalu ya nak. Mama masih berjuang buat kalian. Kasih semangat mama, biar mama kerja selalu semangat ya nak ya. Sebelumnya kan aku dengar di podcast Koko Mbak sempat nikah yang ketiga kalinya nih, bener? Sampai akhirnya kawin lari. Dibilang kawin lari enggak ya? Itu kan dibilang kawin lari itu kita tidak direstui. Jadi gini loh, waktu itu saya ketemu lah ya, biasalah. Pacaran 3 bulan, 4 bulan. Saya pun belum siap untuk menikah. Bahkan dia pernah bilang, daripada pacaran lama, ayo kita nikah. Kalau lelaki, kalau udah bilang kita nikah, itu berarti dia itu benar-benar sudah pengen meminang seorang perempuan untuk menjadi pendamping hidup dia. Pada akhirnya waktu itu saya belum punya dana apapun. Yang aku pegang cuma HP. Itu bodoh lah aku. Aku cuma pegang HP. HP aku gadein, HP dia digadein. Akhirnya buat nikah biasa aja. jadi nikah sederhana kayak seadanya. Setelah itu saya nikah dari pihak lelaki oke. Dari pihak saya. Sebenarnya udah menentang gitu di awal. Jadi menentangnya seperti ini. Bener nggak dia serius? Takutnya yang pertama, kedua gitu. Tapi saya selalu, bukan menentang keluarga ya, saya selalu bilang maju. Ini pilihan hidup saya. Sebelum tahu yang kesini-sininya loh ya. Akhirnya, yaitu dibilang kawin lari seperti itu.
Bukan lari pakai baju kebaya lari-lari. Jujur aku lihat Mbak Preti ya, dia tuh bener-bener emang luar biasa banget sih. Pontang-panting, apalagi ya udah ngikut keluargaku jalan 16 Ya. tahun. Banting tulangnya gimana, aku dari kecil ngelihat dan aku tahu sih perjuangan Mbak Ya. Preti. Ada pesan nggak Mbak untuk perempuan-perempuan yang sedang ada di titik gelap nih sekarang ini? Buat single mom yang pernah gagal rumah tangga, jangan pernah takut hidup sendiri. Jangan pernah takut tidak disayangin, berjuang terus dan selalu semangat. Ikutin kata hati kita, jangan pernah ikutin kata hati orang lain. Karena apa? Belum tentu orang lain bisa seperti hati kita. Thank you banget Mbak Preti atas waktunya. Aduh, padahal sebenarnya kita udah sering ngobrol sih guys. Sekarang tiap malam itu ngobrol berdua. Aku cuman pengen nih, mungkin beberapa teman-teman di luar sono cuman lihat sekilas, atau mungkin namanya kita manusia itu kan pasti kita cuma lihat dari cover luarnya aja. Kita nggak pernah lihat dalamnya gitu ya kan. Tampilan dia mungkin agak sedikit Preman. berandal atau kayak preman atau Ya. segala macam. Kita tuh udah mikirin tuh yang enggak. Tapi sebenarnya banyak teman-teman yang nggak tahu juga sebenarnya di balik itu semua tuh ada kisahnya loh guys. Nah, makanya hari ini aku juga ngundang Bu Preti untuk ngulik semua kisah hidupnya dia. Ya, semoga kisah hidup Bu Preti juga bisa bikin semangat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang single mom. Aku tahu banyak banget teman-teman PMI yang berangkat ke Thailand tuh karena emang backgroundnya tuh single mom. Jadi pesan aku cuma satu buat teman-teman semua, single mom yang di luar negeri, kalian semangat, kalian itu berharga, jangan pernah patah semangat pokoknya. Oke, thank you banget teman semua, thank you juga Mbak Preti ya. See you on the next podcast. Bye bye.